Pi Network Pi Day. Ada satu kesalahan yang sering terjadi ketika orang membaca pengumuman besar dalam sebuah proyek teknologi. Banyak yang hanya melihat judulnya, lalu merasa sudah memahami semuanya. Padahal, justru bagian yang paling menentukan masa depan sebuah ekosistem sering tersembunyi di balik detail yang jarang diperhatikan. Hal yang sama juga terjadi pada pembaruan Pi Day terbaru dari Pi Network. Banyak orang hanya menangkap sebagian kecil dari informasi yang diumumkan. Sementara di balik pengumuman tersebut, sebenarnya terdapat perubahan yang jauh lebih dalam. Perubahan pada struktur ekonomi ekosistem, pada cara aplikasi dibangun, pada bagaimana jaringan diperkuat melalui infrastruktur node, hingga pada bagaimana komunitas dan pengembang dapat berpartisipasi dalam evolusi teknologi ini. Pembaruan ini bukan sekadar penambahan fitur. Ini adalah gambaran tentang bagaimana sebuah jaringan digital mencoba membangun fondasi jangka panjang yang stabil, terukur, dan dapat berkembang bersama ekosistemnya. Di dalam video ini kita tidak akan sekadar membaca ulang pengumuman yang sudah dipublikasikan. Kita akan memahami makna di balik setiap bagian pembaruan tersebut, berdasarkan sumber resmi yang dirilis oleh Pi Network sendiri. Dengan memahami struktur pembaruan ini secara utuh, kita dapat melihat dengan lebih jelas ke arah mana ekosistem Pi sedang bergerak, dan mengapa setiap langkah yang diumumkan pada Pi Day kali ini memiliki peran penting dalam perkembangan jaringan ke depan. Evolusi ekosistem Pi. Ketika sebuah jaringan teknologi mulai berkembang, fokus pengembangannya biasanya berubah secara bertahap. Pada tahap awal, perhatian utama biasanya tertuju pada pembangunan teknologi inti. Namun setelah fondasi tersebut terbentuk, tantangan berikutnya menjadi jauh lebih kompleks, membangun ekosistem yang benar-benar hidup di atas teknologi tersebut. Itulah arah yang terlihat dalam pembaruan Pi Day terbaru dari Pi Network. Fokusnya tidak lagi hanya pada satu fitur tertentu, melainkan pada penguatan seluruh struktur ekosistem yang sudah berjalan. Dalam dunia blockchain, keberhasilan sebuah jaringan tidak ditentukan hanya oleh teknologinya. Sebuah jaringan dapat memiliki sistem yang canggih, tetapi tanpa aplikasi yang digunakan oleh masyarakat, tanpa pengembang yang terus menciptakan inovasi, dan tanpa ekonomi digital yang berfungsi secara nyata, teknologi tersebut tidak akan berkembang menjadi ekosistem yang berkelanjutan. Karena itulah pembaruan yang diumumkan dalam Pi Day kali ini mencakup beberapa area penting yang saling berkaitan. Salah satunya adalah desain ekonomi token dalam ekosistem. Struktur ekonomi ini menentukan bagaimana token dapat digunakan dalam berbagai aktivitas digital, bagaimana insentif diberikan kepada pihak yang berkontribusi dalam jaringan, serta bagaimana pergerakan nilai dapat berlangsung secara sehat di dalam ekosistem. Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada pengembangan aplikasi dan alat bagi para developer. Tanpa kehadiran developer yang aktif membangun layanan dan produk digital, sebuah jaringan blockchain tidak akan memiliki utilitas yang nyata bagi penggunanya. Di sisi lain, infrastruktur jaringan juga terus diperkuat melalui pengembangan node. Infrastruktur ini menjadi bagian penting yang memastikan jaringan dapat berjalan secara stabil, terdistribusi, dan mampu menangani aktivitas yang terus bertambah. Pembaruan lainnya juga mencakup pengembangan mekanisme monetisasi dalam aplikasi. Ini adalah langkah yang sangat penting karena sebuah ekosistem digital yang sehat membutuhkan model ekonomi yang memungkinkan para pembangun aplikasi menciptakan nilai dan mempertahankan keberlanjutan proyek mereka. Tidak kalah penting, aspek keamanan juga menjadi perhatian utama. Ketika jumlah pengguna dan aktivitas dalam jaringan meningkat, perlindungan terhadap akun, transaksi, dan interaksi digital menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Jika semua bagian ini dilihat secara bersamaan, maka terlihat jelas bahwa perkembangan Pi tidak hanya terjadi pada satu sisi teknologi saja. Yang sedang dibangun adalah sebuah struktur ekosistem yang lengkap, di mana teknologi, aplikasi, ekonomi digital, infrastruktur jaringan, dan keamanan berkembang secara bersamaan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Pi Tokenomics mendorong ekonomi digital. Salah satu bagian yang sangat menentukan dalam perkembangan sebuah ekosistem digital adalah bagaimana ekonomi di dalamnya dirancang. Teknologi dapat terus berkembang, aplikasi dapat terus bermunculan, tetapi tanpa struktur ekonomi yang jelas, sebuah jaringan akan sulit mencapai pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang. Dalam pembaruan Pi Day terbaru, Pi Network menjelaskan pendekatan yang lebih terstruktur mengenai desain ekonomi token di dalam ekosistemnya. Pembahasan ini tidak sekadar menjelaskan fungsi token sebagai aset digital, tetapi menekankan perannya sebagai elemen yang menggerakkan aktivitas ekonomi di dalam jaringan. Sebuah token dalam ekosistem blockchain tidak hanya memiliki nilai karena dimiliki oleh pengguna. Nilainya juga terbentuk dari bagaimana token tersebut digunakan dalam berbagai aktivitas yang nyata. Oleh karena itu, desain ekonomi yang diperkenalkan berfokus pada bagaimana token dapat digunakan secara langsung di dalam aplikasi dan layanan yang dibangun di atas jaringan. Dalam kerangka ini, token memiliki beberapa fungsi utama di dalam ekosistem. Pertama,
Token dapat digunakan sebagai alat transaksi di dalam aplikasi. Ketika sebuah aplikasi menyediakan layanan digital, transaksi antara pengguna dan penyedia layanan dapat berlangsung menggunakan token dalam jaringan tersebut. Kedua, token dapat digunakan sebagai bentuk pembayaran untuk berbagai layanan digital yang tersedia dalam ekosistem. Hal ini memungkinkan terciptanya aktivitas ekonomi yang langsung terjadi di dalam jaringan, bukan hanya di luar jaringan. Ketiga, token juga dapat menjadi insentif bagi para developer yang membangun aplikasi. Dalam sebuah ekosistem yang sehat, para pengembang perlu memiliki motivasi untuk terus menciptakan inovasi. Struktur insentif yang tepat dapat mendorong lahirnya lebih banyak aplikasi yang memberikan manfaat bagi pengguna. Keempat, token juga berfungsi sebagai reward bagi pengguna yang berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekosistem. Partisipasi pengguna merupakan faktor penting dalam pertumbuhan jaringan, karena setiap aktivitas yang terjadi di dalam aplikasi akan memperkuat utilitas dan dinamika ekonomi di dalamnya. Dengan pendekatan ini, token tidak hanya berada di dalam dompet digital sebagai aset yang disimpan. Token justru bergerak melalui berbagai aktivitas yang terjadi di dalam aplikasi dan layanan yang dibangun di atas jaringan. Pergerakan nilai seperti inilah yang membentuk ekonomi digital yang hidup. Ketika transaksi, layanan, dan partisipasi pengguna terjadi secara berkelanjutan, maka ekosistem tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada aktivitas ekonomi nyata yang terus berkembang di dalam jaringan. P-Mainnet, peta jalan migrasi dan tokenomics. Selain membahas bagaimana ekonomi token bekerja di dalam ekosistem, pembaruan terbaru juga memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai arah migrasi jaringan melalui sebuah roadmap yang terstruktur. Penjelasan ini penting karena pertumbuhan sebuah jaringan tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana transisi dan distribusi nilai di dalam jaringan tersebut dikelola dengan hati-hati. Dalam penjelasan resminya, P-Network menekankan bahwa proses migrasi menuju mainnet tidak dirancang sebagai satu peristiwa yang terjadi sekaligus. Sebaliknya, proses tersebut dilakukan secara bertahap melalui tahapan yang terukur. Pendekatan seperti ini memungkinkan jaringan untuk terus berkembang sambil menjaga kestabilan sistem secara keseluruhan. Salah satu fokus utama dari roadmap ini adalah mekanisme migrasi yang dilakukan secara bertahap. Dengan pendekatan ini, proses perpindahan aset ke jaringan utama tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga memperhatikan kesiapan ekosistem secara lebih luas. Setiap tahap migrasi dirancang agar dapat berjalan dengan aman, terkoordinasi, dan tetap menjaga integritas jaringan. Selain itu, roadmap ini juga menjelaskan bagaimana distribusi token dirancang untuk mengikuti aktivitas yang terjadi di dalam jaringan. Artinya, pergerakan distribusi tidak hanya bergantung pada waktu, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan ekosistem itu sendiri. Ketika aktivitas jaringan meningkat, baik melalui aplikasi, transaksi, maupun partisipasi pengguna, maka dinamika distribusi token akan menyesuaikan dengan pertumbuhan tersebut. Pendekatan ini memiliki tujuan yang sangat penting, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan jumlah pengguna dan stabilitas ekonomi di dalam jaringan. Sebuah ekosistem digital yang berkembang terlalu cepat tanpa pengelolaan distribusi yang tepat dapat menghadapi ketidakseimbangan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan yang dikelola secara bertahap memungkinkan jaringan berkembang dengan fondasi yang lebih kuat. Dengan kata lain, roadmap ini menunjukkan bahwa perkembangan jaringan tidak hanya berfokus pada ekspansi, tetapi juga pada pengelolaan pertumbuhan yang bertanggung jawab. Stabilitas sistem, keseimbangan ekonomi, dan perluasan ekosistem berjalan secara bersamaan, sehingga pertumbuhan yang terjadi tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. PRC, Sistem Pengajuan Proposal Komunitas. Perkembangan lain yang tidak kalah penting dalam pembaruan ini adalah munculnya sebuah mekanisme baru yang berkaitan dengan bagaimana ide dan perubahan dalam jaringan dapat dibahas secara lebih terbuka. Mekanisme tersebut dikenal sebagai P-Request for Comment, atau yang disingkat PRC. Melalui PRC, P-Network memperkenalkan sebuah sistem proposal yang memungkinkan berbagai gagasan teknis maupun pengembangan ekosistem didokumentasikan dan didiskusikan secara transparan. Sistem ini dipublikasikan melalui repositori resmi yang dapat diakses oleh komunitas pengembang, sehingga proses pembahasan tidak hanya terjadi di balik layar, tetapi juga dapat dipelajari oleh siapapun yang ingin memahami arah evolusi teknologi jaringan ini. Dalam dunia teknologi terbuka, pendekatan seperti ini memiliki peran yang sangat penting. Banyak proyek besar menggunakan sistem proposal serupa untuk memastikan bahwa setiap perubahan pada protokol tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses diskusi yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme PRC, para developer memiliki ruang untuk mengajukan berbagai ide yang berkaitan dengan pengembangan jaringan. Usulan tersebut dapat mencakup perubahan teknis pada sistem, peningkatan standar yang digunakan dalam pengembangan aplikasi, maupun gagasan baru yang dapat memperkuat utilitas ekosistem secara keseluruhan. Selain menjadi tempat untuk mengusulkan perubahan,
PRC juga berfungsi sebagai ruang diskusi yang memungkinkan komunitas teknis meninjau berbagai proposal tersebut secara lebih mendalam. Dengan cara ini, setiap gagasan dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang sebelum akhirnya diimplementasikan. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa perkembangan jaringan tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja, tetapi juga melibatkan proses pertukaran ide yang lebih luas di dalam komunitas pengembang. Dalam jangka panjang, sistem proposal seperti PRC dapat menjadi fondasi penting bagi tata kelola teknologi yang transparan, terstruktur, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan ekosistem yang terus berkembang. Pembaruan Pi-Node, dukungan Linux dan masa depan. Selain perkembangan pada sisi ekonomi dan tata kelola teknologi, pembaruan terbaru juga menyentuh fondasi yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah jaringan digital, infrastruktur Node. Dalam penjelasan resminya, Pi Network memperkenalkan dukungan Node yang dapat berjalan pada sistem operasi Linux. Bagi banyak orang, hal ini mungkin terdengar seperti perubahan teknis yang sederhana. Namun dalam dunia infrastruktur jaringan, keputusan seperti ini memiliki dampak yang cukup besar. Linux telah lama menjadi sistem operasi yang banyak digunakan dalam lingkungan server dan infrastruktur internet. Stabilitasnya, efisiensinya dalam mengelola sumber daya, serta fleksibilitasnya dalam berbagai konfigurasi menjadikannya pilihan utama bagi banyak operator jaringan di seluruh dunia. Dengan hadirnya dukungan Linux, para operator Node kini memiliki pilihan lingkungan yang lebih luas untuk menjalankan Node mereka. Mereka tidak lagi terbatas pada satu jenis sistem operasi, tetapi dapat menyesuaikan lingkungan Node dengan kebutuhan perangkat dan konfigurasi yang mereka gunakan. Fleksibilitas seperti ini penting dalam sebuah jaringan terdistribusi. Semakin banyak pilihan yang tersedia bagi operator Node, semakin mudah bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam menjalankan infrastruktur jaringan. Partisipasi yang lebih luas pada tingkat Node akan memperkuat ketahanan jaringan secara keseluruhan. Ketika Node tersebar di berbagai lokasi, dijalankan oleh berbagai operator dengan lingkungan sistem yang beragam, jaringan menjadi lebih tangguh terhadap gangguan teknis maupun ketergantungan pada satu titik tertentu. Dengan kata lain, dukungan terhadap Node berbasis Linux bukan sekadar tambahan teknis. Ini adalah langkah yang memperluas fondasi infrastruktur jaringan, sekaligus membuka peluang bagi distribusi Node yang lebih luas dan lebih kuat dalam mendukung pertumbuhan ekosistem ke depan. Pi-Apps, ekosistem pengembang dan monetisasi. Sebuah jaringan digital tidak akan memiliki arti yang besar jika tidak ada layanan yang benar-benar digunakan oleh masyarakat. Teknologi dapat berdiri dengan sangat kuat, tetapi tanpa aplikasi yang memberi manfaat nyata, sebuah ekosistem akan sulit berkembang secara alami. Karena itulah dalam pembaruan terbaru ini, perhatian juga diarahkan pada penguatan ekosistem developer dan aplikasi. Melalui berbagai panduan yang disediakan, Pi Network memberikan kerangka yang lebih jelas bagi para pengembang yang ingin membangun layanan di dalam jaringan ini. Panduan tersebut menjelaskan langkah-langkah yang perlu dipersiapkan oleh developer sebelum meluncurkan aplikasi mereka. Mulai dari integrasi dengan sistem yang tersedia dalam jaringan, hingga berbagai persyaratan yang perlu dipenuhi agar sebuah aplikasi dapat beroperasi dengan baik dalam lingkungan ekosistem. Langkah ini memiliki tujuan yang sangat penting. Ketika developer memiliki panduan yang jelas dan terstruktur, proses pembangunan aplikasi menjadi lebih mudah dipahami. Hal ini juga membantu memastikan bahwa aplikasi yang diluncurkan dapat berfungsi dengan baik, aman, serta memberikan pengalaman yang konsisten bagi pengguna. Selain menyediakan panduan teknis, pembaruan ini juga memperkenalkan beberapa mekanisme yang berkaitan dengan monetisasi dalam aplikasi. Bagi developer, kemampuan untuk menciptakan model ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah sebuah aplikasi dapat terus berkembang dalam jangka panjang. Di dalam kerangka ini, terdapat beberapa pendekatan yang diperkenalkan. Salah satunya adalah sistem pembayaran dalam aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi langsung di dalam layanan yang mereka gunakan. Pendekatan ini membuka peluang bagi berbagai jenis layanan digital yang membutuhkan sistem pembayaran yang terintegrasi. Selain itu, terdapat juga mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan event dalam aplikasi. Model seperti ini memungkinkan berbagai bentuk aktivitas digital, seperti layanan komunitas atau kegiatan berbasis partisipasi pengguna, memiliki struktur ekonomi yang jelas. Tidak kalah penting, terdapat pula pendekatan monetisasi melalui model iklan di dalam aplikasi. Model ini memberikan alternatif bagi developer untuk membangun layanan yang dapat diakses oleh banyak pengguna sambil tetap memiliki sumber pendapatan yang mendukung keberlanjutan pengembangan aplikasi tersebut. Jika semua bagian ini dilihat secara menyeluruh, maka terlihat bahwa pembangunan ekosistem aplikasi tidak hanya difokuskan pada sisi teknologi. Yang sedang dibangun adalah sebuah lingkungan di mana para developer tidak hanya dapat menciptakan produk digital, tetapi juga memiliki peluang untuk membangun model bisnis yang dapat bertahan dan berkembang bersama ekosistem jaringan itu sendiri. Studi kasus OpenMind, AI dan data di Pi. Selain penguatan ekosistem developer dan mekanisme monetisasi aplikasi,
Pembaruan terbaru juga menghadirkan contoh nyata melalui studi kasus OpenMind. Studi ini memperlihatkan bagaimana teknologi dapat digabungkan dengan kolaborasi komunitas untuk menciptakan solusi yang berbasis data dan kecerdasan buatan di dalam ekosistem yang terdesentralisasi. Dengan kata lain, tidak hanya teknologi blockchain yang berfungsi, tetapi teknologi pendukung lain, seperti analisis data dan AI, dapat dimanfaatkan untuk menciptakan aplikasi yang lebih kompleks dan bermanfaat. Contoh ini memberikan gambaran yang jelas tentang potensi ekosistem Pi. Teknologi jaringan tidak hanya menjadi alat untuk transaksi atau penyimpanan nilai, tetapi juga menjadi platform bagi pengembangan solusi inovatif yang bisa digunakan dalam berbagai skenario aplikasi. Dengan pendekatan seperti ini, Pi membuka ruang bagi inovasi yang lebih luas, di mana ide dan teknologi dapat bersinergi untuk menciptakan manfaat nyata bagi pengguna dan pengembang sekaligus memperkuat ekosistem secara keseluruhan. Keamanan ekosistem Pi, perisai digital Anda. Dari seluruh pembaruan ini, keamanan menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan. Dengan pertumbuhan aktivitas pengguna, semakin kompleks pula interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Tanpa perlindungan yang memadai, setiap inovasi dan perkembangan yang dicapai bisa terancam oleh risiko penipuan, phishing, atau kebocoran data. Untuk itu, Pi Network menyediakan panduan keamanan yang dirancang untuk membekali setiap pengguna dengan pengetahuan dan langkah konkret dalam melindungi akun, wallet, dan aktivitas digital mereka. Edukasi ini bukan sekadar prosedur tambahan, tetapi bagian yang tak terpisahkan dari upaya menjaga integritas jaringan secara keseluruhan. Setiap tindakan pencegahan yang dipahami dan diterapkan pengguna secara langsung memperkuat keamanan dan ketahanan ekosistem. Secara keseluruhan, pembaruan Pi-Day terbaru menunjukkan bahwa perkembangan ekosistem Pi bukan hanya tentang teknologi inti, tetapi juga mencakup aplikasi, developer, ekonomi token, infrastruktur, dan keamanan jaringan. Semua elemen ini saling berkaitan, membentuk fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekosistem dalam jangka panjang. Dengan memahami setiap lapisan ini, kita dapat melihat arah ekosistem Pi ke depan, bukan sekadar jaringan digital, tetapi sebuah ekosistem yang lengkap, berkelanjutan, dan siap mendukung inovasi serta aktivitas nyata di dunia digital.